Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP 11 Kabupaten Indramayu dengan saya Zainal Arifin. Samping saya, Nur Aisyah, samping saya. Rizka Rismayanti, Oke, kita itu dibimbing oleh PP kita Pak Kartono dan fasilitator kita siapa? Ibu Irma Yuniar. Oke, dalam kali ini kita akan membuat sebuah video demonstrasi kontekstual tentang apa kita? Supervisi akademik. Oke, nanti kita akan melakukannya bergiliran. Siapa yang akan jadi observer, ada yang jadi coach ya, Betul? dan satu lagi ada yang jadi Koci. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sehat? Jen. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Jen bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini cuacanya kan lagi panas, Iya. ya kan? Sukanya tuh yang dingin-dingin aja nih. Betul, Bapak. Oke, ini dengar-dengar katanya Ibu Rizka mau coaching ya? Ya, hari ini ada agenda coaching sama Ibu Nur, udah dijadwalkan dari beberapa hari yang lalu. Beliau meminta waktu saya, katanya ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Oke, boleh nanya-nanya dulu sebentar? Boleh, Oke, Bapak. nanti saya jadi observernya ya. Siap. Oke, ketika melakukan coaching dengan coach nanti nih, Bu Riz, apakah sudah mempersiapkan rubrik penilaiannya? Kemudian seperti apa gitu? Untuk pelaksanaan coaching nanti, saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya. Nanti saya akan menggunakan alur Tirta sebagai indikatornya. Alur Tirta, itu nanti komponennya apa aja itu? Nah, dalam alur Tirta itu nanti diharapkan ada tujuan yang akan dicapai dari coaching tersebut. Setelah itu, kita bersama-sama mengidentifikasi masalah-masalah apa yang ada dalam percakapan tersebut. Kemudian setelah itu tujuannya sudah, identifikasinya sudah, membuat rencana aksi ke depannya, solusi-solusi konkret untuk mencapai tujuan yang tadi sudah ditetapkan. Nah, setelah membuat rencana aksi, kemudian di situ ada langkah berikutnya adalah tanggung jawab, di mana di sini komitmen dari coach tersebut digali untuk ketercapaian tujuannya tadi. Oke. Kompetensi apa nih nanti yang Ibu ingin kembangkan dalam coachingnya? Nah, sesuai dengan kompetensi coaching ya Pak, yang ingin dikembangkannya itu yang pertama kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa, berarti ada 4 ya, ada 4 kompetensi. Betul Bapak. Oke. Bisa lebih spesifik nggak secara detail untuk observasi nanti itu untuk coachingnya seperti apa aja? Nah, dari 4 kompetensi yang tadi sudah disebutkan, saya ingin fokus pada 2 kompetensi, yaitu menghadirkan kehadiran penuh. Jadi nanti itu coach saya merasa bahwa saya itu benar-benar hadir dalam dirinya. Yang kedua, mendengarkan secara aktif, Pak. Oke, berarti kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Betul, Bapak. Oke. Indikator ketercapaian yang Ibu Riz ingin memastikan gitu dengan kompetensi yang tadi disebutkan itu seperti apa? Ya, indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin dicapai itu yang pertama saya ingin fokus terhadap coach saya. Dengan fokus tersebut, coach saya akan merasa bahwa saya hadir sepenuhnya. Kemudian saya memastikan ketika agenda coaching ini saya tidak double job gitu ya Pak. Jadi coach saya ini merasa sangat diistimewakan dalam arti bahwa benar-benar saya hadir sepenuhnya untuk dia. Yang kedua ada mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif di sini bukan hanya mendengarkan secara fisik, tetapi nanti pada saat aplikasinya, pada saat coaching itu saya memvalidasi kembali pernyataan-pernyataan dari beliau, juga mengulangi beberapa kata kunci yang coach ungkapkan. Oke, berarti
ingin yang pertama itu mendengarkan dengan penuh kehadiran dengan penuh, eee, ditunjukkan bahwa Ibu Ris itu berada di situ benar-benar fokus dan tidak ada orang lain yang dipikirkan, artinya penuh, full mendengarkan. Betul. Dengan yang keduanya adalah, kemampuan dengan mendengarkan dengan aktif ya. Iya, Pak, betul Oke, sekali. itu indikatornya ya. Oke, keren keren keren. Izin ya, nanti boleh saya observasi? Boleh sekali, Pak. Oke oke, boleh. Bisa dipanggil dan tapi itu nanti sama siapa namanya tadi? Ibu Nur, Pak. Ibu Nur ya? Iya. Udah tahu belum kasusnya, Bu? Gimana, Pak? Kasusnya udah dikasih tahu belum cerita? Gambarannya Masih belum ya? hanya iya, baru menyampaikan bahwa ada yang ingin disampaikan. Oke, berarti masih rahasia ya? Iya, Pak. Wah, masih rahasia. Baik, baik, baik. Oke, boleh dipanggil? Iya, siap, ya. Mangga, Ibu. Izin Ibu, di sini ada Fajainal selaku observer yang akan mengamati jalannya coaching kita pada hari ini. Oke, Ibu. Salam kenal Ibu. Iya, Bapak salam kenal juga, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa baik, Ibu. Kabar Ibu sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah luar biasa. Sudah hilang mual-mualnya Ibu? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah melewati fase itu ya, Bu. Sekarang jadi sudah sepertinya sudah normal gitu hormonnya juga. Alhamdulillah, hebat sekali. Sehat-sehat ya Ibu. Alhamdulillah. Terima Iya. kasih, Bu. Amin. Kemarin tuh kita sempat berdiskusi ya Bu bahwa hari ini Ibu mau minta saya untuk menemani ngobrol Ibu gitu ya. Betul sekali, Ibu. Apa ada yang ingin disampaikan Ibu? Iya, tentu jelas ada ya, Bu. Dari kemarin tuh pengen banget gitu ya bercerita gitu. Mungkin baru hari ini ya, Bu ya, kita Iya, bisa betul. ketemunya gitu. Setelah beberapa hari kita agendakan ya, Bu ya. Alhamdulillah gitu kita hari ini bisa bertemu. Jadi sebenarnya gini, Bu, ada yang pengen saya ceritain gitu ya, Bu. Terkait ini bisa dibilang sih permasalahan saya di lingkungan sekolah gitu bersama rekan guru saya gitu, Bu. Karena memang saat ini tuh sedang banyak sekali kegiatan sekolah yang memang harus melibatkan semua guru gitu, Bu. Karena ada beberapa guru tuh yang cenderung susah diajak kolaborasi gitu, Bu, atau bekerja sama begitu. Oh, jadi di sekolah Ibu itu ada beberapa guru yang tidak ikut kerjasama gitu, susah ya Bu ya diajak kerjasamanya. Iya, Ibu, repot betul. ya Bu ya. Betul sekali, Bu. Jadi benar-benar bukan sekali dua kali, Bu, tapi memang selama ini tuh saya belum pernah menemukan beliau-beliau ini tuh berpartisipasi aktif gitu, Bu. Entah itu dalam diskusi, apalagi dalam kegiatan sekolah yang memang kegiatan besar sekolah gitu yang harusnya beliau ini tuh ikut andil, ikut berpartisipasi aktif gitu, Bu, secara bersama-sama begitu. Oke, memang seharusnya itu tidak ada ya Bu ya yang tidak ikut bekerja sama, kita bersinergi ya Bu ya, namanya satu keluarga. Iya. Nah, dalam hal tersebut harapan Ibu itu seperti apa terhadap kondisi yang tadi sudah dijelaskan? Saya sih berharap ya, Bu, beliau-beliau ini tuh paham gitu dan memahami pentingnya kolaborasi atau kerjasama gitu antar guru tentunya ya, Bu. Karena selain memberikan manfaat yang positif gitu kan, contohnya misalnya dalam misalnya kegiatan berdiskusi, beliau bersuara atau tidak hanya diam, tentu dalam itu kan kita bisa menjadi kayak bisa lebih tahu misalnya bagaimana gitu apa yang ini pendapatnya, kita kan jadi lebih tahu kan Pak ini Ibu gitu kalau Iya. misalnya apa sih sebenarnya gitu, misalnya pada saat diskusi yang sedang dibahas diminta untuk mengemukakan pendapat, beliau diam. Kemudian pada saat ada kegiatan sekolah gitu, saya harapnya beliau ini ikut berpartisipasi seperti itu loh, Bu. Bagaimana ya, Bu ya? Oh iya, jadi Ibu itu berharap bahwa guru-guru yang selama ini belum aktif berpartisipasi penuh itu bisa sama-sama bekerja sama, berkolaborasi ketika ada kegiatan sekolah yang melibatkan semua guru ya Bu ya. Betul. Oke. Untuk mengajak guru tersebut bisa berkolaborasi penuh, sama-sama aktif, adakah langkahnya yang ingin Ibu lakukan?
Oke, langkah awal sih saya berencana ingin pertama melakukan, pendekatan secara personal ya, Bu, ya, biar lebih mengetahui gitu apa alasan beliau-beliau ini, lebih cenderung, menutup diri gitu, cenderung diam pada saat, ada, kegiatan rapat atau diskusi sekolah gitu kan, Bu. Kemudian saat ada kegiatan pun mereka cenderung, pasif, tidak melibatkan, diri sama sekali, begitu. Oke, jadi selama ini tuh mereka tidak terlibat ya Bu ya, bahkan Betul. mungkin sama sekali tidak terlibat dalam acara sekolah. Iya, Nah, betul. itu skalanya berapa ya Bu keterlibatan mereka itu? Oke, kalau dibilang skala ya Bu, kalau di, skala 1 sampai 10 mungkin 5 Bu. 5, rendah Karena ya Bu ya? karena, ada juga guru yang memang kooperatif ya Bu di sana gitu. Jadi Iya. saya, memposisikan itu ada di, skala 5 gitu Bu. Ibu ingin ditingkatkan ke skala berapa? Diturunkan ke skala berapa? Ya kalau bisa sih Bu, ke skala yang lebih kecil ya Bu ya. Iya. Target saya sih sementara, ke 3 dulu cukup Ketiga lah Bu, dulu, kalau oke. enggak ke 4 gitu Iya. ibaratnya yang penting ada perubahan gitu Ya, ya Bu. sedikit-sedikit ya Bu Iya, ya. betul. Nah, selain untuk mengajak, guru tersebut berdiskusi tentang Ibu tahu apa masalahnya yang membuat tidak mau ikut berpartisipasi, ada hal lain yang bisa mungkin dilakukan setelah tahap tersebut terjadi? Oke Bu, tentunya sih saya mungkin, akan secara gini Bu, mengajak beliau berbicara secara individual ya Bu, biar tahu permasalahan beliau-beliau ini apa gitu, sehingga tidak mau, ikut berperan aktif, misal setiap ada kegiatan sekolah, ada kegiatan diskusi pun yang memang harus mereka atau beliau itu mengeluarkan suara atau pendapat, cenderung memilih diam gitu. Jadi mungkin dengan begitu kan, saya akan lebih memahami gitu Bu, apa alasan beliau-beliau ini. Ya, jadi emang dari langkah awalnya juga mengajak, mencari tahu ya Bu ya, apa penyebabnya tidak mau gabung, kemudian, secara personal. Ya Bu, itu hebat sekali loh Bu, keren. Dengan kita melakukan pendekatan secara personal, rekan guru kita tuh tidak merasa apa ya, kasarnya dihakimi. Kan kalau Iya. kita berbicaranya di depan umum, Ibu ini tidak mau ikut kerjasama," itu kan, Iya. dia merasa disalahkan, merasa dihakimi. Berbeda Betul. dengan, personal mah itu pendekatannya dari hati ke hati ya Bu. Iya betul. Oke. Jadi, selain menjaga privasi beliau, jelas tentu akan, lebih nyaman ya Bu rasanya kalau kita berbicara langsung bersama orangnya gitu, bertatap muka, dari hati ke hati, kita berbicara. Mungkin dengan seperti itu beliau mau, menyampaikan, mungkin, keluh kesah atau, selama ini yang menjadi alasan atau landasan beliau-beliau ini untuk, cenderung, menutup diri gitu ya, untuk, diam dan tidak berpartisipasi setiap kali ada kegiatan yang memang harus melibatkan beliau-beliau seharusnya. Oke Ibu, setelah kita mengetahui, langkah-langkah dan step by step-nya yang akan Ibu lakukan, selanjutnya saya ingin mengetahui tentang komitmennya Bu ya, komitmen dari Ibu sendiri tentang mungkin waktunya, kapan, terus rencana lebih mendalamnya lagi, dan pihak-pihak yang terkait yang ikut berpartisipasi dalam mendukung harapan-harapan Ibu itu siapa saja? Oke Bu, yang pastinya sih, kepala sekolah ya Bu, yang selalu, membantu, mendukung segala kegiatan positif, yang ada di sekolah. Apalagi itu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah sepertinya gitu ya Bu. Karena, beliau pun memang, selalu mendukung kegiatan positif dalam bentuk apapun sebenarnya gitu. Ditambah di sana juga, alhamdulillah saya dapat dukungan dari, beberapa rekan guru juga Bu, yang memang rekan guru yang kooperatif gitu di sana. Jadi seperti itu Bu. Alhamdulillah. Jadi, memang dibutuhkan kerjasama yang baik ya Bu ya, Iya, antara kepala betul. sekolah dan, rekan-rekan guru. Dan untuk waktunya, Ibu ingin menentukan kapan bisa memulai untuk, memberi pendekatan secara personal kepada guru-guru tersebut? Ya, tentunya sih selagi bisa dalam waktu dekat ya Bu. Saya merencanakan mulai minggu depan ya Bu, karena memang minggu depan pun kita akan rencananya ada rapat gitu Bu, membahas, kegiatan sekolah yang memang, di sekolah saya itu setiap kali ada kegiatan itu jadi jauh-jauh hari udah dipikirkan gitu Bu. Jadi biar kegiatan itu berjalan dengan lancar, berjalan tanpa ada kendala gitu Bu, intinya seperti itu.
Alhamdulillahirabbil alamin, sangat lugas ya, Bu, ya, waktunya sudah jelas, pihak-pihak terkait yang akan terlibat juga sudah jelas karena memang kita tidak bisa berdiri sendiri ya, Bu, ya. Betul, Kita Ibu. membutuhkan bantuan dari pihak-pihak yang Heeh. lain gitu. Iya. Adakah hal adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi, Ibu, terkait hal ini? Alhamdulillah saya, sebenarnya sudah mendapatkan apa yang selama ini, saya tuh punya tanda tanya harus bagaimana. Nah, alhamdulillah setelah ngobrol sama Bu Rizka nih, saya merasa tercerahkan. Saya sekarang merasa yakin gitu Bu, untuk melakukan langkah yang awalnya saya, "Bener nggak ya saya melakukan langkah ini?" Gitu. Nah, sekarang saya menjadi yakin Bu, untuk melakukan, tadi ya, langkah-langkah yang ingin saya lakukan, kepada beliau-beliau ini gitu. Alhamdulillah kalau misalkan Ibu sudah, bisa menentukan apa yang harus Ibu lakukan dan itu sebenarnya berasal dari diri Ibu sendiri ya, Bu, Iya, betul. hanya membutuhkan saya sebagai teman untuk berbincang. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk Iya. bisa menemani Ibu mengobrol pada Iya. kesempatan hari ini. Bener, sebenarnya saya juga terima kasih sekali ya Bu Riz, karena di tengah-tengah kesibukan Bu Rizka menyempatkan untuk bisa mendengarkan ya kan, ibaratnya tuh mau mendengarkan cerita saya gitu, kemudian memberikan solusi dan masukan kepada saya. Terima kasih loh Bu Riz. Sama-sama Ibu, nanti saya mohon izin untuk Ibu menginfokan kepada saya terkait perkembangan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dan harapan yang ingin dicapainya itu sudah sejauh mana tercapainya ya, Bu, ya? Oke, tentu Bu Riz, nanti pasti saya akan menghubungi Bu Riz lagi dan kita akan mengagendakan untuk pertemuan selanjutnya Bu. Dan tentunya saya akan bercerita bagaimana perkembangan setelah saya melakukan tindakan yang menjadi rencana saya tadi ya Bu. Oke, semoga apa yang akan direncanakan tadi bisa berjalan dengan maksimal ya Bu ya, Iya, amin tanpa ya, Bu. hambatan, Amin, amin. prosesnya dimudahkan. Iya. Iya, sehat-sehat Ibu. Iya. Terima kasih Bu, Ibu juga sehat-sehat ya Bu. Iya Sampai Ibu, ketemu lagi. amin. Nah, Iya. terima kasih ya Bu. Iya, Saya pamit ya Bu. sama-sama. Iya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu coachingnya. Tadi asik banget ya ngobrolnya Bu. Iya Pak, tadi ternyata yang diceritakan oleh Ibu Nur itu tentang terkait kondisi di sekolahnya, terutama dengan rekan sejawatnya. Ada rekan sejawatnya itu yang tidak mau ikut berpartisipasi ketika ada kegiatan sekolah, gitu. Jadi hambatannya seperti itu. Oke. Bu Riz, setelah sesi coaching tadi, apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang tampak pada saat coaching tadi? Oke, pada saat awal observasi itu kan Bapak menanyakan tentang kompetensi apa ya, Iya. dan saya menjawab indikatornya itu saya menggunakan alur tirta, Mhm. dan alhamdulillah tadi pada saat coaching alur tirta itu berjalan sebagaimana mestinya. Terlihat dari adanya harapan yang diinginkan Ibu Nur itu kita bisa masukkan ke tujuan, dan Ibu Nur juga menceritakan kejadian-kejadian yang merupakan masalah dari pembicaraan tadi, yaitu ketika temannya tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Kemudian sangat jelas juga adanya rencana aksi dari kegiatan coaching ini, di mana nanti Ibu Nur itu akan melakukan pendekatan secara personal kepada guru-guru tersebut sehingga diketahui apa penyebabnya tidak mau ikut berpartisipasi, kemudian diberikan pemahaman terkait pentingnya kolaborasi. Oh iya, dari hasil observasi saya juga Bu, saya melihat bahwa Ibu tuh sudah melakukan alur tirta yang mulai dari tujuan, indikasinya itu kemudian mencari tahu lebih lanjut, kemudian sampai merencanakan aksi dan terakhir sampai tanggung jawab. Di situ juga saya juga mendengarkan bahwa tadi itu permasalahannya adalah tentang kolaborasi yang kurang aktif Betul, ya, Pak. partisipasi dengan kegiatan gurunya tak dengerin materi masalah yang senior ya. Betul, Pak. Dia itu tidak mau gara-gara kita materi time-nya terganggu, misalkan sudah pulang nggak mau ada ikut kegiatan ya. Betul. Sementara teknisnya Ibu Nur tadi itu pengen pendekatan secara personal ya, Iya, Pak. untuk menghindari hal-hal yang tadi apa namanya
misalkan tidak di publik gitu, artinya kan secara internal biar lebih leluasa Betul, ya. Pak. Oke, baik. Berdasarkan sesi coaching yang sudah dilakukan tadi, Bu, kompetensi apa sih yang Ibu ingin kembangkan ke depannya gitu? Kalau tadi itu kan saya fokus kepada menghadirkan diri secara penuh ya, Pak. Betul. Kemudian fokus untuk em, menanya menghadirkan diri yang penuh dan menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot itu yang belum ada dalam diri saya, Pak. Iya, jadi untuk coaching selanjutnya saya itu ingin lebih banyak lagi menggali dengan pertanyaan yang berbobot sehingga identifikasi masalahnya itu bisa lebih dalam lagi dan rencana aksinya itu lebih banyak lagi tertata. Gitu, Oke, Pak. memang tadi juga Ibu saya lihat itu kehadiran penuhnya emang udah baik, kemudian menurunkan apinya juga udah oke. Berarti hal yang tadi dibicarakan yang akan ditingkatkan Bu ya. Oke, itu udah bagus ya, udah bagus, terutama untuk coaching nanti untuk selanjutnya. Ada seperti ada bulan coaching misalnya? Ada, Pak, nanti Oke. setelah 2 minggu, kan minggu pertama itu Ibu Nur akan mencoba mengidentifikasi ya, mempraktekannya. Nanti setelah itu bisa menghubungi saya kembali untuk melakukan Oke. coaching selanjutnya. Terima kasih ini sudah bersedia untuk diobservasi. Nanti kita akan ketemu minggu depan lagi ya. Kita lihat apakah dia ada perubahan lain. Nanti cita-cita Bu ya. Siap, Bapak. Terima kasih juga dari kegiatan observasi ini saya mendapat banyak ilmu juga dari Bapak, masukan-masukan yang membuat saya bisa upgrade diri lebih baik Oke. lagi. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Iya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya